Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah aljabar linear kali ini kita akan belajar mengenai orthogonality dan cross product. Apa itu orthogonality? Orthogonality adalah dua vektor tak nol. Jadi syaratnya adalah syarat kita bisa mendapatkan orthogonality atau ini untuk memperoleh orthogonality itu dia harus key vektornya tak nol. Vektor tak nol bagaimana? Memang itu kalau vektor tak nol, misalnya saya punya vektor U begini, U1, U2, U3. Nah, kalau misalnya U1-nya itu U2, kalau misalnya U1 sama dengan U2 sama dengan U3 itu sama dengan 0, berarti saya punya 0, 0, 0. Ini namanya vektor 0. Ini vektor 0 atau biasa dituliskan begini atau biasa dituliskan begini. Jadi vektor yang entry-entrynya 0 semua. Nah, jadi syaratnya untuk mendapatkan orthogonality dari dua vektor adalah dia tidak boleh vektor 0. Jadi vektor U dan vektor P di ruang N itu disebut ortogonal. Ortogonal itu adalah tegak lurus jika U dot P itu sama dengan 0. Kemarin kalau misalnya tuh yang ini U1, U2, U3 ini vektor U dot V itu penyegaran lagi itu dot itu akan diperoleh U1 kali V1 tambah U2 kali V2 tambah U3 kali V3 itu sama dengan sesuatu misalnya. Nah, dot ini berarti nanti dia akan menghasilkan sebuah skalar. Skalar itu kalau dia satu angka, jika di bilangan aljabar yang bukan non vektor dan non matriks itu skalar itu disebut konstanta biasanya, konstanta. Tapi kalau di dunia perfektoran dia namanya skalar atau C, biasanya disebutkan C. U dot P itu sama dengan 0. Jadi dua vektor disebut ortogonal kalau U dot V-nya sama dengan 0. Hasil perkalian produknya itu sama dengan 0. Contohnya misalnya saya punya U min 2, 3, 1, 4 V120-1 pada adalah vektor ortogonal pada ruang 4. Ini karena ada 4 entry-nya tuh kemarin. Nah, ini berarti ini min 2, 3, 1, 4 dot 1, 2, 0, min 1. Ini berarti sama dengan min 2 kali 1 ditambah 3 kali 2 ditambah 1 kali 0 ditambah 4 kali min 1. Ini min 2 kali 1 tambah 3 kali 2 tambah 1 kali 0 tambah 4 kali min 1 itu sama dengan 0. Berarti dia terbukti vektor ortogonal. Kenapa? Karena hasil perkalian produknya itu sama dengan 0. Terus cara untuk membentuk normal n. Jadi ada namanya vektor normal n. Itu cara menentukan kemiringan slope pada garis di ruang 2 dan inklinasi pada sebuah bidang di ruang 3. Langsung nih dilihat. Nah, suatu titik yang melalui garis di ruang 2 dan di bidang ruang 3 juga sekaligus menjadi titik awal untuk vektor normal n. Itu yang disebut titik normal. Jadi, yang membuat Q tegak lurus ini untuk vektor normal n. Jadi ini vektor normalnya. Ini jadi ada titik A, B. Jadi ini titik awalnya untuk vektor V misalnya. Ini titik awal, ini titik akhir. Ini kalau diteruskan akan membentuk garis seperti ini. Normalnya adalah itu kita buat normalnya n. Normal n itu vektor normal n itu adalah yang tegak lurus dengan vektor yang tadi. Terus titik awalnya vektor theta itu harus berimpit dengan titik awalnya titik n. Nah, titik yang ini titik tujuannya itu namanya A, B, itu titiknya, koordinatnya. Rumus untuk titik normal di ruang kedua, di ruang 2, ini di ruang 3. Ini ruang 2 P0 X0, Y0, ini titik normal atau titik awalnya.
titik normal. Ini titik awalnya N sekaligus titik awalnya Veta P. P ini nanti jadi titik sembarang atau titik tujuannya. Itu garis terhadap sesuatu. Ini ada tadi tuh yang garis kalau diteruskan kita itu garisnya AX tambah B tambah C sama dengan 0. Rumus untuk tegak lurus itu harus N dikalikan kali dot produk dengan vektor yang ini tadi P0 dengan P. Ini kan bisa menghasilkan tadi itu vektor, ada tadi vektor V itu nanti yang karena tadi kita punya ini V, terus ini N, ini kan dia tegak lurus, ini tegak lurus. Ini di sini ini P0, di sini ini P sembarang, di sini N, ini kan N vektor. Nah, ini A, B adalah titik tujuannya si vektor N. Tuh. Ini untuk A, B, C. Ini untuk yang ruang 3. Nih, contoh soalnya. Tentukan persamaan titik normal dari bidang yang melalui P dan memiliki N, vektor N 1,9,8 sebagai normal. Nah, jadi tentukan titik normal. Berarti yang ditanyakan adalah P0-nya. Kalau titik normal tadi itu P0, berarti ininya yang ditanyakan. Kan tadi kan dulu itu ada vektor P0 P misalnya, vektor begini berarti koordinatnya P. Ini koordinat P. Koordinat P di sini dikurang dengan koordinat P0. Ini di sini. Koordinat P di sini dikurang koordinat P0. Jadi setelah mendapatkan vektor P0 P-nya ini nanti bisa dikalikan dengan dot product dengan titik normalnya yang ini, yang ini 198 sehingga diperoleh garis ini. Jadi persamaan titik normalnya adalah X tambah 9-nya tambah 8Z sama dengan 42. Jadi yang mana ini dicari? Yang ini, yang garis ininya yang dicari. Yang garis. Jadi sebenarnya yang sedang dicari adalah yang ini. Garis ini. Kalau di ruang 3 yang dicari itu yang ininya. Jadi hubungan dua bidang. Jadi dua bidang itu bisa kita tentukan dia sejajar atau tegak lurus itu ketika dari normalnya, normalnya kalau normalnya diketahui. Jadi dia dua bidang dikatakan saling sejajar kalau dua bidang dikatakan saling sejajar ketika normal bidang yang pertama itu merupakan kelipatan dari normal bidang lain. Jadi ini N1 sama dengan KN2. Nah, kalau tegak lurus bagaimana? Kalau tegak lurus, apa yang diperhatikan dari N1 dengan N2-nya? Silakan, ini kuisnya. Sudah tadi itu, kalau tegak lurus kenapa ya? Apa yang terjadi? Tentukan apakah bidang X tambah 2Y tambah 2Z itu sama dengan 3 dan 2X tambah 4Y kurang 4Z sama dengan 7 saling sejajar. Nah, ini normalnya ini itu bisa diambil dari koefisien-koefisien X-nya. Jadi normalnya bidang pertama itu 1, 2, dan min 2. Ini normalnya. Terus normalnya untuk bidang yang ini berarti 2, 4, dan min 4. Ini normal N2, 2, 4, min 4. Itu ini 1. Ini sini sebenarnya ada angka 1. Hanya orang-orang beriman yang bisa lihat memang. 1 di sini 2, di sini min 2. Ingat kasih ikut tandanya. Di sini 2, 4 dan min 4. Nah, terus itu 2, 4, min 4 dengan 1, 2, min 2. K yang memenuhi adalah ketika K-nya 2. Jadi 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali min 2, min 4. Makanya sehingga terbukti N1 dan N2. Karena N2 merupakan kelipatan N1 sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua bidang saling sejajar.
Nah, selanjutnya proyeksi ortogonal. Jadi kalau proyeksi ortogonal itu ada 3 kemungkinan kasus. Ini kasus pertama. Jadi di mana letak proyeksi ortogonalnya itu di sini. Jadi ini kan vektor W1, W2. Ini proyeksi ortogonal U pada A. Jadi U pada A sepanjang vektor W1. Jadi U pada A sepanjang W1 itu adalah ini. Sorry. Proyeksi ortogonal U pada A atau komponen vektor U sepanjang A. Jadi artinya apa? Ini panjangnya U diambil, diproyeksikan terhadap A. Jadi yang kita punya dari awal itu adalah U sama A. U sama A. Entah U sama A. Terus proyeksinya U pada A itu adalah si ini, diambil tegak lurusnya sini. Jadi kita punya vektor ini W1 itu berarti W1 itu adalah proyeksi ortogonal U karena tegak lurus ke yang di sininya terhadap A karena posisinya A di sini. Kalau misalnya kalau yang ini lebih panjang U di sini A, berarti proyeksinya U di A itu adalah sini di W2 itu ini berimpit, saling berimpit, cuma panjangnya yang membedakan. Nah, kalau yang begini, ini A-nya di sini, U-nya di sini, berarti tetap ditarik begini, toh, tapi artinya adalah baku lawan ki, berarti nanti negatif ki di sini. Ada yang negatif. Jadi berarti proyeksi U pada A. Ini rumusnya U dot A dengan ini kemarin materinya itu adalah artinya panjangnya A dikuadratkan dikali dengan, jadi ini U dot A dulu dicari, baru dibagi dengan panjangnya A, baru dikali dengan vektor A. Jadi nanti hasilnya proyeksi U terhadap A itu adalah berupa vektor. Terus komponen vektor dari U ortogonal terhadap A. Kalau ini komponen bedanya yang A, C dengan A dan B itu adalah komponen vektor dari U ortogonal terhadap A. Kalau yang ini U sepanjang A karena yang U-nya ini di sini berimpit ki sama A. Ini juga berimpit sama A, tapi ini dia berlawanan arah ki sama A. Arahnya karena memang U ini ke kiri sedangkan A ke kanan. Jadi makanya dia komponen vektor U dari U ortogonal terhadap A. Itu proyeksi ortogonal. Nah, contoh. Tentukan vektor komponen U sepanjang A. Kalau misalnya diketahui U-nya itu 2-1,3 dan A-nya 4-1,2 serta komponen vektor U terhadap ortogonal terhadap A. Jadi ini komponen vektor dari U sepanjang A itu rumusnya yang tadi ini. Terus kalau sedangkan komponen vektor dari U ortogonal terhadap A ada pengurangan U kurang ini hasil proyeksi. Jadi U dot A itu hasil dot produk, terus ini panjang vektor, terus ini hasil proyeksinya. Jadi proyeksi itu selalu berupa vektor karena di sini pertanyaan tentukan vektor komponen, berarti entry dari vektornya. Oke, selamat mencoba. Nah, selanjutnya ini ada jarak. Oke, jadi kalau tadi itu yang kita bukan jarak kalau yang tapi lebih ke panjang vektor. Nah, sekarang itu bagaimana caranya mencari jarak antara vektor dengan bidang. Ini jarak antara ada titik dengan garis. Ada juga jarak antara titik dengan bidang. Terus ada juga jarak dua bidang. Nah, simbol yang digunakan adalah simbol yang mana? Ini simbol yang dipakai itu simbol kalau di kalkulus itu namanya ini simbol bilangan mutlak atau jarak. Jadi memang jarak selalu nilainya positif. Toh kalau jarak ke rumah dari kampus itu 21 km. Tidak pernah dibilang negatif 21 km. Memang jarak berupa besarannya, jadi tidak perlu memperhatikan arah tanda, berarti dia akan selalu bernilai positif. Terus
merupakan simbol untuk tanda mutlak, artinya berapapun nilai yang ada di dalam tanda kurung tersebut nantinya akan bernilai positif. Jadi mutlak min 3 itu sama dengan 3, karena min 3 jadi jangan pakainya definisinya terlalu ribet. Langsung nih, pokoknya intinya adalah kalau mutlak berarti nanti dia selalu akhirnya positif, hasilnya positif. Jadi kalau misalnya min 3 dimutlakkan berarti hasilnya 3, kalau min 7 dimutlakkan berarti hasilnya 7. Min 1/2 dimutlakkan itu nanti hasilnya 1/2, karena semua nilai mutlak semua nilainya harus bernilai positif. Kalau positif memang mi berarti tetap positif. Mutlak 3 berarti nanti hasilnya sama dengan 3J juga. Oke, terus pada ruang 2 rumusnya itu adalah D sama dengan A X0 tambah BY0 tambah C. X0 Y0 itu nanti adalah dari titik koordinatnya titik P0, sedangkan D itu garisnya jadi jaraknya antara titik P0 dan garis, berarti A-nya itu nanti koefisien dari pada garis. Jadi usahakan kalau misalnya ada garis begini kan, biasa ada garis, biasa juga itu garis bisa di model seperti ini toh, usahakan dia berbentuk seperti ini. Jadi semuanya harus ada di sebelah kiri tanda sama dengan, berarti 2x tambah y sama dengan kurang 5 sama dengan 0. Atau misalnya juga biasa X sama dengan 3Y tambah 5, jadi harus dipastikan semua yang sebelah kanan itu pindah ke sebelah kiri, jadi X kurang 3Y kurang 5 sama dengan 0. Tuh. Sedangkan kalau bidang itu lagi-lagi A, B, C, dan D-nya itu akan diketahui dari bidang, sedangkan X0, Y0, Z0 itu merupakan titik P0. Terus jarak 2 bidang. Nah, kalau mencari jarak 2 bidang adalah, dia baru bisa dicari jaraknya itu kalau kedua bidang saling sejajar. Bagaimana lagi cara memastikan kedua bidang saling sejajar? Tadi sudah dijelaskan sebelumnya di slide sebelumnya, silakan cari sendiri. Nah, sedangkan pilih satu titik yang dilalui oleh bidang. Itu caranya dengan pilih-pilih J titik. Ada nanti contohnya. Nah, setelah itu substitusi nilai rumus jarak titik ke bidang. Jadi rumus yang dipakai adalah rumus yang ini. Bukan yang ini garis, ini bidang. Jadi nanti rumus yang ini. Tapi bedanya adalah ini titik dengan bidang, ini titik dengan bidang. Titik dengan bidang. Sedangkan ini bidang dengan bidang. Jadi caranya adalah pastikan dulu bahwa kedua bidang saling sejajar. Setelah dipastikan dia saling sejajar, pilih salah satu titik di salah satu bidang. Sudah dipilih salah satu titik di salah satu bidang, substitusikan nanti titik dan pokoknya angka-angkanya ke rumus yang ini. Yang ini, karena dia berupa titik ke bidang. Contoh, tentukan jarak 2 bidang yang saling sejajar berikut. Ini X tambah 2Y kurang 2Z, ini kan bidang, tadi ada itu, ini untuk menentukan dia sejajar atau tidak, itu pada contoh sebelumnya adalah dia dengan menggunakan titik normal. Titik normalnya tadi diambil koefisiennya ininya toh, N1 itu harus dipastikan salah satunya itu adalah kelipatan. N1 sama dengan KN2 kah atau N2 sama dengan KN1, terserah yang mana yang memenuhi. Terus ketika sudah dipastikan bahwa dia saling sejajar, pilih satu titik yang dilalui oleh bidang X tambah 2Y kurang 2Z. Jadi tidak harus sebenarnya yang bidang yang ini terpilih sembarang. Mau bidang yang pertama, mau bidang yang ini diambil satu titik atau bidang yang ini diambil satu titik, silakan. Nah, di sini saya pilih misalnya X-nya 0, Y-nya 0. Berarti kalau begitu min 2Z sama dengan 3. Berarti Z sama dengan min 3/2. Nah, ini tuh berarti titik P0 yang terpilih adalah 0,0, min 3/2. Kalau misalnya saya mau pilih titik 0,0,0, apakah boleh? Pertanyaan berikutnya adalah apakah titik 0,0,0 itu ada di bidang? Bagaimana caranya tentukan? Saya harus substitusikan 0,0,0 ini ke X tambah 2Y kurang 2Z sama dengan 3. Kalau saya substitusikan ini 0 tambah 2 kali 0 kurang 2 kali 0 itu sama dengan 0 toh. Nah, ini sama dengan, padahal di sini harus sama dengan 3. Berarti melaluikah? Of course not. Jadi tidak boleh sembarang pilih, tapi cukup pilih X dan Y-nya, nanti tentukan Z-nya. Tentukan Z-nya dengan cara mensubstitusikan ke rumus ini.
nanti diperoleh itulah titiknya. Jadi kalau saya biasanya pilih X-nya 0, Y-nya 0. Nanti Z-nya ditentukan sendiri. Terus habis itu, nah cari ini kita sudah dapat P0, kita sudah punya garis berikutnya ini. Kan yang ini dicari titiknya berarti terhadap garis ini dong. Jadi garis ini yang dipakai jadi acuannya. Terus substitusi nilai A 2, B-nya 4, C-nya min 4, D-nya min 7, gitu. Terus ini 0, di sini 0, di sini 0. Yang Y0-nya 0, Z0-nya min 3/2, dan seterusnya diperoleh 1/6 dari rumus yang tadi pada saat sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil kali silang atau biasa disebut dengan cross product. Cross product itu definisinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya vektor U itu U1, U2, U3 dan vektor V, V1, V2, V3, maka cross product itu rumusnya seperti ini, atau dengan kata lain dalam simbol determinan itu dia seperti ini. Perhatikan bahwa cross product itu hanya berlaku pada vektor di ruang 3. Jadi yang bidang, yang ruang 2 tidak berlaku. Terus jadi kalau misalnya dalam simbol, jadi kalau di matriks itu simbol lurus begini bukan nilai mutlak tapi determinan U3, U2, U3, V2, V3. Nah ini jadi rumusnya adalah U cross V itu berarti U2, V2, U3, V3. Berarti karena U2, V2, U3, V3. Jadi kalau misalnya begini, atau saya bikin bagi U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, U cross V berarti itu artinya yang entry pertama itu berarti yang kolom pertama itu satu tupi. Atau kolom pertama satu tupi. Berarti nanti yang tertulis adalah yang ini yang terbuka. Terus habis itu kalau entry kedua berarti yang satu tupi lagi adalah yang kolom kedua. Berarti nanti yang ditulisi adalah U1 V1 ini U3 V3. Begitu juga untuk entry yang ketiga. Berarti nanti yang saya tutupi adalah yang kolom ketiga, yang tersisa U1, U2, V1, V2. Nah, terus tandanya, ingat, perhatikan. Tandanya itu di sini dia plus, minus, plus. Jadi makanya di sini dia plus, tidak ada di tandanya. Sini minus, di sini plus. Oke. Contohnya silakan dibaca sendiri. Sudah sangat jelas. Nah, terus ini ada aturan cross product dan dot product. Ada juga sifat-sifat dari cross product. Silakan baca sendiri. Terus ini ada kuisnya. Silakan dikerjakan. Oke, cukup sekian dari saya. Ini mungkin butuh clue dari sebelumnya, maksudnya butuh materi. Jadi harus diperhatikan catatan tak untuk yang perkalian dot kemarin plus sifat-sifatnya yang harus diperhatikan. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.